Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Trismiardini. Saya dari kelas PGSD Reguler C 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai materi perkembangan peserta didik. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Karena banyak orang yang bingung, apa sih itu pertumbuhan? Apa sih itu perkembangan? Mari kita bahas. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kuantitatif dan yang terjadi pada aspek fisik. Contohnya yaitu bertambah tinggi dan beratnya manusia. Yang kedua adalah perkembangan atau perubahan. Perkembangan yaitu proses perubahan atau bertambahnya kemampuan atau skill dari dalam diri seseorang yang bersifat fungsional dan terjadi pada aspek fisik dan psikis. Contohnya yaitu pada seorang balita yang baru belajar berbicara, baru belajar berjalan, dan naik pada ke tingkat anak-anak, anak tersebut sudah bisa berimajinasi sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jelas berbeda bukan? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan peserta didik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai definisi peserta didik dan perkembangan peserta didik. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu perkembangan, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu peserta atau manusia atau sasaran. Peserta adalah orang-orang yang tergabung di dalam suatu kelompok atau organisasi atau yang menjadi sasaran dari perkembangan itu sendiri. Kemudian, apa itu didik? Didik adalah pemberian suatu ilmu pengetahuan dari seorang pendidik kepada peserta didik. Jadi, perkembangan peserta didik ialah perubahan yang terjadi pada manusia atau sasaran yang berada pada lingkup kegiatan ilmu pendidikan. Kemudian, perkembangan peserta didik secara umum terbagi menjadi 8. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan emosi. Yang keempat, perkembangan bahasa. Yang kelima, perkembangan bakat khusus. Yang keenam, perkembangan sosial. Yang ketujuh, perkembangan moral. Dan yang kedelapan adalah perkembangan kepribadian. Namun, di sini saya akan menjelaskan hanya 3 saja dari perkembangan peserta didik tersebut. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Yang kedua adalah perkembangan kognitif, dan yang ketiga adalah perkembangan emosi. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini pasti berkaitan dengan tinggi dan berat badan manusia. Dan juga pada seorang anak, perkembangan fisik ini berkaitan dengan perkembangan sensorik motorik anak, yaitu pengendalian gerakan tubuh yang terencana melalui susunan otot, saraf, otak, dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Perkembangan fisik ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah fase bayi, yang kedua adalah fase awal anak-anak, yang ketiga adalah fase akhir anak-anak, dan yang terakhir adalah fase remaja. Di dalam fase bayi sendiri memiliki beberapa tahap-tahap perkembangan fisik. Yang pertama yaitu perkembangan pada tahun pertama pertumbuhan seorang bayi itu sangat cepat, dan pada tahun kedua itu mulai melambat. Yang kedua adalah tinggi badan secara proporsional lebih lambat dibandingkan berat badan dalam pertumbuhan seorang bayi. Yang ketiga adalah memiliki kurang lebih 16 gigi sampai akhir masa bayi. Yang keempat adalah bertambahnya ukuran tengkorak kepala, dan yang kelima adalah berkembangnya fungsi-fungsi fisiologis seperti makan, tidur, buang air kecil, dan buang air besar. Kemudian fase kedua dari perkembangan fisik yaitu fase awal anak-anak, yang mana fase awal anak-anak ini biasanya terjadi pada anak usia dini dari umur 3 sampai 6 tahun atau biasa disebut dengan golden age atau masa emas. Ciri-ciri dari fase ini yaitu yang pertama adalah pada masa awal anak-anak, tinggi badan seorang anak itu bertambah 2,5 dan berat badan bertambah 2,5 sampai 3,5 kg per tahunnya. Yang kedua adalah pertambahan ukuran otak pada anak usia 5 tahun yaitu mencapai 75%, dan pada anak usia 6 tahun berada pada 90% dari orang dewasa.
Yang ketiga adalah berkembangnya motorik halus dan motorik kasar dari seorang anak, yang mana contoh dari motorik halus seorang anak yaitu anak mulai bisa membaca, menulis, dan menggambar, sedangkan contoh dari motorik kasar seorang anak yaitu anak sudah mulai bisa berlari, berjalan, dan melompat. Fase ketiga dari perkembangan fisik yaitu masa akhir anak-anak yang berlangsung dari usia 6 sampai 13 atau 14 tahun atau sampai pada usia anak tersebut mencapai kematangan seksual. Kemudian ciri-ciri dari fase ini yang pertama adalah kenaikan tinggi seorang anak 2 sampai 3 inci per tahunnya, dan yang kedua adalah bertambah besarnya bagian bibir, dahi, ataupun bagian-bagian tubuh yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu sebelum masa pubertas, anak sudah memiliki 22 gigi tetap. Fase terakhir dari perkembangan fisik yaitu fase remaja, yang mana masa remaja ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, dimulai dari umur 11 atau 14 tahun sampai ke sekitar 18 tahun seperti saya sekarang ini. Selanjutnya, jenis perkembangan peserta didik yang kedua adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini mengacu kepada perkembangan yang dimiliki seorang anak dalam memahami sesuatu, atau bisa dibilang dengan perkembangan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Secara umum, perkembangan kognitif memiliki 4 tahap perkembangan. Yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu berkisar dari usia 0 sampai 2 tahun, yang mana pada tahap ini anak sudah bisa mulai menggenggam dan mengisap tangannya sendiri. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap praoperasional yang berkisar pada usia 2 sampai 6 tahun, yang mana pada tahap ini anak sudah bisa mulai mengucapkan kata per kata, kalimat per kalimat, dan bilangan-bilangan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yaitu berkisar dari usia 6 sampai 12 tahun, yang mana pada tahap ini anak sudah bisa belajar matematika dan juga bisa mengaplikasikannya. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu pada usia 12 tahun ke atas, yang mana pada tahap ini anak sudah mengetahui dunia sekolah yang sesungguhnya dan juga menguasai penalarannya sendiri. Kemudian ada pula tahap perkembangan kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, yaitu C1 yaitu pada tahap membaca, C2 yaitu pada tahap memahami, C3 yaitu pada tahap mengaplikasikan, C4 yaitu pada tahap menganalisis, C5 yaitu pada tahap mengevaluasi, dan C6 adalah pada tahap menciptakan sesuatu atau menciptakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ini. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua adalah faktor lingkungan, yang ketiga adalah faktor pematangan, yang keempat adalah faktor pembentukan minat dan bakat, dan yang kelima adalah faktor kebebasan. Sampai pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang perkembangan emosi, yang mana emosi yaitu suatu perubahan kualitas pada perasaan hati seseorang. Emosi ini diwakili dari perasaan ketidaknyamanannya seseorang terhadap sesuatu sehingga dia meluapkan dengan caranya sendiri. Nah, adapun tahapan dari perkembangan emosi yaitu perkembangan emosi ini dimulai dari anak usia 3 tahun, yang mana anak usia 3 tahun ini sudah mulai terampil mengatur emosinya sendiri, kemudian berlanjut kepada usia 4 sampai 7 tahun, yaitu anak sudah bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya, dan berlanjut lagi kepada usia 7 sampai 12, anak-anak sudah bisa mengawasi dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah usia remaja, yaitu pada usia 12 sampai 18 tahun, anak sudah bisa mengeksplorasi dirinya sampai mana emosinya itu bisa dikendalikan. Kemudian, ada beberapa perbedaan karakteristik emosi anak dan emosi orang dewasa. Yang pertama, jika pada anak berlangsung secara singkat dan berakhir secara cepat, sedangkan pada orang dewasa berlangsung secara lama dan berakhir pun secara lama juga. Yang kedua yaitu jika pada anak terlihat hebat atau kuat, sedangkan pada orang dewasa tidak terlihat hebat dan kuat.
Yang ketiga yaitu jika pada anak bersifat sementara, sedangkan pada orang dewasa bersifat mendalam. Yang keempat yaitu jika kepada anak sering terjadi, namun kepada orang dewasa jarang terjadi. Dan yang terakhir yaitu jika pada anak dapat diketahui dengan perilakunya, sedangkan pada orang dewasa tidak dapat diketahui dengan perilakunya, karena orang dewasa pandai menyembunyikan suatu emosi. Demikianlah penjelasan materi singkat dari saya tentang perkembangan peserta didik. Jika ada perkataan dan perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.